Ya, viral pengakuan salah seorang pria yang mengaku dilecehkan di lingkungan tempat ia bekerja. Pengakuan ini pun cukup mengejutkan. Namun ini menjadi pengingat bahwa lingkungan pekerjaan tak selalu aman dari aksi kekerasan, perundungan, bahkan pelecehan. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara dan seksolog klinis Zoya Amirin. Selamat malam Pak Deka dan juga Mbak Zoya. Selamat malam, Mbak. Oke, saya akan ke Pak BK terlebih dahulu. Pak BK, apakah dari Komnas HAM dugaan korban bullying KPI ini betul pernah sebelumnya mengadu ke Komnas HAM? Boleh dijelaskan kapan dan bagaimana bentuk aduannya pada saat itu? Ya, betul, Mbak. Dalam kesempatan ini saya ingin mengkonfirmasi bahwa MS memang pada bulan Agustus 2017 mengadu ke Komnas HAM via email, begitu. Dan kemudian direspon oleh Komnas HAM via email juga pada bulan September 2017, artinya selang 1 bulan. Dalam respon kami, kemudian kami sebutkan berdasarkan analisa materi aduan yang ada, kami kemudian memberi saran kepada MS untuk melapor ke polisi karena tindakan atau peristiwa yang dialami sudah ada indikasi tindakan pidananya, gitu. Dan itu menjadi ranah kepolisian untuk menindaklanjuti laporan atau peristiwa yang ada. Kira-kira penjelasan singkatnya seperti itu, Mbak. Oke, pada saat itu aduan di tahun 2017 artinya betul seperti apa yang ditulis atau yang dinyatakan oleh korban sekarang? Ya, kurang lebih intinya sama, begitu. Artinya ada kekerasan seksual, terus kemudian ada pelaku, dan kemudian di lingkungan di mana kemudian peristiwa tersebut terjadi. Kira-kira intinya sama. Itu yang kemudian memang akan menjadi materi dalam permintaan keterangan Komnas HAM berikutnya. Oke, tadi Pak BK sebutkan dari 2017 artinya ada jeda 4 tahun ya Pak ya, 4 tahun. Betul. Sampai dengan sekarang 2021 kasus ini kembali dibuka oleh korban ya kan. Mengapa ada jeda 4 tahun ketika pada saat itu kenapa kasus ini tidak terblow up gitu atau tidak terfollow up lebih lanjut? Ya, yang jelas karena ada indikasi tindakan pidana itu menjadi ranah kepolisian, begitu. Menjadi ranah kepolisian, bukan ranahnya Komnas HAM. Komnas HAM kemudian memastikan bahwa hak atas keadilan yang dimiliki oleh korban bisa dipenuhi oleh negara, dalam hal ini kepolisian. Jadi memang ada sedikit missing link di sini, yaitu pasca kami menyarankan korban untuk ke kepolisian, korban juga tidak menginformasikan, ini baru berdasarkan data yang kami miliki, korban juga kemudian tidak memberikan keterangan tambahan bagaimana dengan proses yang ada di kepolisian. Apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak. Itu yang kemudian saya kira penting juga untuk dijelaskan terkait dengan kronologi peristiwa yang ada. Oke, ketika sekarang Komnas HAM kembali in charge atau kembali menangani kasus ini, apa yang didapat? Kenapa pada saat itu tidak kembali memberikan, tadi seperti yang Pak BK sampaikan, tidak ada follow up informasi lebih lanjut, sudah sampai mana kasus ini, bagaimana penindakannya, apakah mungkin ada ketakutan dari korban atau ada tekanan dan segala macam kah? Ya, saya kira kenapa kemudian kami menindaklanjuti lagi peristiwa ini, tentu saja setelah viral begitu, kami menduga ada dugaan pelanggaran HAM, yaitu soal pembiaran terhadap kasus atau peristiwa yang dialami oleh MS. Gitu. Pembiaran dalam hal ini, dugaan kami ada di proses kepolisian maupun juga respon dari KPI yang belum cukup untuk bisa menyelesaikan kasus ini seperti yang diharapkan oleh korban maupun juga sesuai dengan standar hak asasi manusia. Misalnya hak atas keadilannya terpenuhi, hak atas rasa amannya terpenuhi, sekaligus juga pemulihan terhadap korban. Artinya korban ini kan trauma, begitu. Betul. Karena apa? Saya kira kami juga menghargai soal pemulihan trauma, pemulihan korban ini, karena tidak banyak juga korban yang berani speak up, berani kemudian mengutarakan peristiwa yang ada ke publik. Oke, baik. Oke. Baik, Pak BK, saya akan ke Mbak Zoya.
Mbak Zoya, kalau kita berbicara mengenai perundungan, bullying, yang paling banyak kita dengar itu kan ini terjadi di lingkungan pendidikan ya, karena korbannya masih dalam umur yang relatif kecil, kemudian masih muda, sehingga ada ketakutan atau kesulitan untuk speak up atau bersuara. Tapi tidak dipungkiri juga, dan bahkan kenyataannya pun di lingkungan pekerjaan ini, aksi kekerasan, perundungan, bullying, pelecehan itu rentan terjadi. Apa penyebabnya? Sekali lagi sebenarnya ini yang kadang-kadang orang itu suka miss ya. Salah satunya misalnya tentang perkosaan. Orang selalu berpikir bahwa perkosaan atau pelecehan itu adalah soal nafsu atau soal seksualitas. Enggak, sebenarnya ini semua sama. Ini adalah tentang power, tentang bagaimana mengintimidasi gitu ya. Kebetulan kali ini yang diintimidasi adalah seksualitasnya dari si individu ini. Ya dilecehkan gitu ya, direndahkan, dihina-hina, keberadaannya, dirinya, seksualitasnya, gendernya, semuanya itu ditekan. Jadi ini adalah seorang individu yang ya mungkin dia pada masa kembangannya gitu ya, itu ada problem gitu ya, di mana dia bisa jadi tidak mengalami yang namanya tidak ada penerimaan diri yang sehat gitu ya misalnya. Jadi ketika ada seorang individu memiliki maskulinitas yang rapuh, mereka merasa harus melakukan sesuatu gitu untuk memperbaiki, untuk melakukan ini kepada orang lain gitu ya sebenarnya. Oke, Mbak Zoya, di lingkungan pekerjaan ini kan diisi oleh orang-orang dewasa ya, usia dewasa. Kemudian kenapa lingkungan di sekitar ini mungkin secara langsung atau tidak langsung diketahui secara langsung atau tidak langsung seakan-akan menutup mata, menutup telinga, tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat? Oke. Ini adalah pelajaran berharga berarti untuk lingkungan kerja di KPI sendiri, dan mungkin juga ada banyak instansi yang juga mengalami hal yang sama. Ini adalah pembelajaran berharga bahwa ketika orang diem-diem aja bukan berarti dia itu merasa aman dengan lingkungan kerjanya. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya menciptakan suasana yang kondusif bagi setiap pekerjaannya, dan ketika dilaporkan itu jangan dianggap enteng. Berapa banyak instansi pekerjaan yang menganggap bahwa ketika dilaporkan, oh ya udah nanti tunggu aja sampai ada kejadian lagi. Nah, dari kejadian sampai nanti menunggu ada kejadian lagi kan sudah tidak memunculkan rasa aman. Belum lagi seperti yang tadi Mas Beka sudah katakan bahwa ketika ada seorang individu bisa melaporkan itu kan luar biasa, apalagi yang mengalami tonic immobility gitu misalnya, merasa stres, tertekan gitu ya, sampai dia freeze, tidak bisa melakukan apapun gitu ya, dan dia butuh kekuatan besar gitu ya untuk melakukan itu. Biasanya orang kenapa sih ignore? Karena satu, kita sudah dibiasakan untuk udahlah kalau bukan urusan kita diem aja gitu ya, tidak ada orang yang mau bertindak. Dan jangan salah, pelaku ini banyak sekali, bisa jadi segitu luar biasanya para pelaku ini mengintimidasi orang lain. Ini kan udah jadi kayak geng di dalam sebuah perusahaan gitu ya, karena semuanya kan berdiam dan nggak berani berbuat apa-apa. Berarti kekuatan intimidasi dari si pelaku, kekuatan powernya dia untuk mengintimidasi seseorang itu juga sebenarnya secara langsung mengintimidasi semua orang yang ada di lingkungan kerja itu, karena mereka semua berpaling untuk membantu si individu ini. Oke, dan bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan ya, karena ini juga masih didalami lebih lanjut juga. Mungkin saja bisa jadi ada korban-korban lainnya yang juga mungkin belum speak up. Tapi kalau misalnya kita ngomong dari sisi korban, butuh keberanian besar ya ketika korban melaporkan sesuatu atas kasus kekerasan, pelecehan, perundungan atau bullying gitu. Tapi mungkin untuk kebanyakan kasus gitu, taruhlah di kondisi yang sekarang seperti ini, butuh waktu yang lama untuk bisa melaporkan, untuk bisa berani bersuara. Kenapa Mbak Zoya? Karena trauma itu terjadi berdampak berbeda-beda pada setiap orang. Ada orang yang ketika trauma dia lari, dia nangis. Ada orang yang ketika trauma dia freeze, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ada orang yang ketika trauma dia memilih untuk mengalah gitu. Ada orang yang ketika trauma dia merasa harus mukulin orang, harus ngelawan orang. Nah, ini budaya patriarki kita juga buruk sekali dalam keadaan ini, bahwa dianggap bahwa laki-laki gitu ya, kalau harusnya dia dilecehkan dia ngelawan dong. Berapa banyak orang yang mengatakan itu. Contoh paling simpel di postingan Instagram saya, ketika saya memuat ini, berapa banyak yang menghakimi, ya memberikan victim blaming. Kenapa lo nggak ngelawan? Lo kan laki-laki, kenapa nggak kuat dan sebagainya. Ini yang juga membuat orang tuh jadi takut ketika mengalami kekerasan seksual untuk melaporkan, gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Ini adalah salah satu contoh buruk sebenarnya bahwa sistem di negara ini gitu tidak benar-benar melindungi si individu dia, mulai dari tempat kerjanya dan semuanya ini harus benar-benar kita perbaiki, karena artinya
orang yang sudah punya keberanian sekalipun untuk melaporkan masih mendapatkan victim blaming, masih ditepis gitu ya, dan untuk mendapatkan perlindungan yang semestinya itu butuh waktu 4 tahun, butuh tenaga netizen untuk bisa mengkoordinasi ini semua gitu ya. Berarti ya kita semua bertanggung jawab harus membuat ini jadi lebih baik, terutama bagi para korban gitu ya. Itulah sebabnya salah satunya kenapa saya sangat-sangat encourage rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Semoga jangan dihapus nih yang hak-hak untuk korbannya yang sekarang lagi diolah sama DPR. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak BK. Pak BK, saya tanya pandangan Komnas HAM ketika tim kuasa hukum dari korban menganggap bahwa pengusutan atau penanganan terhadap kasus ini, penanganan KPI itu tidak berpihak pada korban. Bahkan untuk hukuman yang sekarang dianggap tidak menimbulkan efek jerah, hanya dipindahkan ruangan kerja. Pandangan dari Komnas HAM? Ya, itu yang kemudian ingin kami dalami. Bagaimana kemudian respon dari KPI menghadapi aduan korban ini? Apakah kemudian memang hanya memindahkan atau juga ada respon-respon yang lain? Ini kan baru keterangan yang viral di media sosial maupun di mana-mana. Ini kan baru keterangan bahwa KPI hanya memindahkan ruangan. Tapi kan pertanyaan besarnya apakah memang hanya itu? Ada nggak kemudian respon lain? Nah, respon lain itu yang kemudian kita ingin dalami dari keterangan korban maupun juga dari keterangan KPI. Kita juga akan meminta keterangan dari KPI. Ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun begitu. Apakah responnya hanya itu? Atau kemudian ada respon lain di tahun berapa? Dan siapa saja yang kemudian memberikan respon terhadap aduan korban itu? Itu yang pertama. Yang kedua juga terhadap kepolisian. Apakah benar kemudian di rilis yang viral itu 2 kali korban melapor ke polisi? Kan kemarin kepolisian mengaku bahwa sekali gitu ya, baru sekali melapor ke kepolisian. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan besar ini yang akan coba digali oleh Komnas HAM supaya apa? Peran peristiwanya, konstruksinya benar-benar jelas, itu sampai kemudian soal tadi kebutuhan pemulihan ini apa saja. Karena kita tidak hanya, Komnas HAM tentu saja tidak hanya bicara soal apa yang sudah terjadi, tetapi juga bagaimana kemudian menyiapkan korban untuk masa depannya. Hak atas rasa aman di lingkungan kerja itu juga penting ditekankan, sehingga memang trauma itu bisa pelan-pelan, mungkin tidak hilang sepenuhnya ya, tapi juga pelan-pelan ada coping mekanismenya begitu. Bagaimana kemudian yang bersangkutan itu bisa kemudian punya mekanisme dalam diri ketika ada trauma muncul, bagaimana kemudian menyembuhkan, self healingnya seperti apa, memulihkan trauma seperti apa. Ini juga yang akan juga jadi perhatian dari Komnas HAM terkait peristiwa yang ada. Tapi saya ingin juga menegaskan begini, tadi saya sepakat dengan Mbak Zoya, saya kira ini juga pelajaran berharga bagi Komnas gitu. Ketika ada peristiwa seperti ini dan ini bisa terjadi di mana saja, bagaimana kemudian respon yang seharusnya dilakukan. Ini kan bukan hanya pencegahan, tetapi juga merespon peristiwa-peristiwa yang bisa jadi terjadi. Secepatnya seperti apa, kemudian perlindungannya, segala macam ini juga menjadi PR mungkin bagi lembaga negara seperti Komnas untuk bisa terus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Serta berperspektif hak asasi manusia. Oke, kita harus persiapkan mekanisme diri kita ketika masuk ke dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan apapun. Mbak Zoya, mekanisme diri itu tadi, kenapa juga banyak yang bertanya mengapa hal ini bisa terjadi di lingkungan atau lembaga seperti KPI? Kenapa ketika seseorang begitu mudah atau rentan menjadi target perundungan, target pelecehan atau kekerasan di lingkungan pekerjaan gitu? Cara menghadapinya seperti apa? Ya susah juga ya, karena kan tidak ada orang yang bangun pagi lalu berharap dia akan dilecehkan hari ini gitu. Dia akan berharap menerima bulian, itu tidak ada satu orang pun. Jadi sebenarnya salah satu pencegahan yang paling besar adalah jangan jadi pembuli gitu ya di tempat kerja. Itu yang harus dipastikan dulu. Dan kedua, jika ada orang yang merasa nyaman gitu ya, dia harus bisa speak up. Dia harus, ketika dia speak up itu dia mendapatkan perlindungan yang semestinya gitu. Jadi
Kenapa sampai bisa sekian lama? Iya, ada banyak hal, ada banyak faktor. Satu, ini faktor ekonomi ini sangat-sangat besar loh pada si individu ini kalau saya melihat menilai ya dari postingannya beliau bahwa ini dia memikirkan keluarganya dan sekarang lagi masa seperti ini susah juga untuk tidak mudah kan cari pekerjaan juga di tempat lain. Dan mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang dia juga sukai. Dan yang satu yang saya sukai dari pernyataan MS ini adalah dia mengatakan, kenapa saya harus keluar dari pekerjaan yang sebenarnya saya baik-baik aja dan saya nyaman. Ketika saya harus mengalah dengan si pembuli saya, itu dia mulai nggak terima gitu dan akhirnya dia melaporkan. Tapi ya setiap orang punya prosesnya masing-masing. Ada yang mungkin sampai segini lamanya karena rasanya capek juga mungkin dimentahkan terus-terusan gitu ya oleh orang lain. Tapi yang jelas bahwa setiap orang memang punya prosesnya masing-masing dan saya percaya keberaniannya dia. Tapi jangan sampai nih semua orang jadi berpikir bahwa ini kenapa pemerintah nunggu viral dulu ya baru mau menangani. Itu yang sebenarnya saya khawatirkan gitu, bahwa kehilangan kepercayaan gitu kepada instansi pemerintah, kehilangan kepercayaan kepada proses hukum, kehilangan rasa aman gitu ya dan terhadap seharusnya instansi-instansi yang memberikan rasa aman gitu ya, misalnya mungkin tadi dari Komnas HAM, dari perlindungan saksi, dari ini semua. Jadi mungkin yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah, jadi kalau misalnya saya punya ketakutan, saya punya kekhawatiran ketika saya laporkan ke HRD, apa yang harus saya lakukan? Kalau ini adalah sebuah tindak pidana, gimana prosedur yang seharusnya gitu ya? Banyak orang yang berpikir jangan-jangan karena nggak punya duit nih gitu, jadi tidak seperti, dan itu kan lebih mengerikan lagi gitu ya, berarti makin kurang rasa aman dan rasa kepercayaan gitu ya terhadap instansi yang harusnya memang melindungi hak-hak dari individu ini di tempat kerja maupun di lingkungannya dia. Iya, karena sekali lagi rasa aman, jaminan keamanan, kemudian kepercayaan itu adalah hak dari setiap warga ya. Kita berharap tidak ada lagi kasus stop bullying, pelecehan, kekerasan di lingkungan kerja, di ruang publik dimanapun itu, dan kita harap kasus ini bisa diusut tuntas ya secepatnya. Terima kasih Pak BK dan juga Mbak Zoya sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Mbak, terima kasih sama-sama.